bersama kita di acara Ngopi Ramadan, ngobrol perkara Islam. Alhamdulillah ya Teh Dewi, hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa hadir lagi di acara Ngopi kali ini. Iya. Teh Diana, di samping kita udah ada narasumber nih dari Pondok Pesantren Darul Irsyad. Nah, karena alhamdulillah narasumbernya sudah ada di sini, jadi kita serahkan aja ya Teh Dewi. Silahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Teh Diana ya, dan Teh Dewi dan juga tim Ngopi Ramadan Smart News TV atas undangannya kepada saya untuk sharing bersama di Ngopi Ramadan ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rijal Zainullah ya. Tapi sebelumnya kita manggilnya apa nih? Kang, A atau apa? Biar lebih suasananya cair ya, dan ya tidak canggung, panggil saja Kang saja ya. Kang. Karena kan bukan ustadz ya, kemudian bukan kiai, asal jangan om saja lah ya. Aduh, Kang berarti ya? Ya, Kang Rijal saja. Kang Rijal. Ya. Pondok Pesantren Darul Irsyad itu di mana sih, Kang? Pondok Pesantren Darul Irsyad itu berada di tepatnya ya, lebih tepatnya di Kampung Geger Bitung, di Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Pernah gak nih Teh Diana, Teh Dewi main ke Cilaku? Aduh, belum. Teh Dewi pernah ke Cilaku? Teh Dewi pernah? Belum. Oh, Belum. Nanti boleh tuh sekali-kali mampir ke Pondok Kang Rijal Insya ya. Allah. Pondok Pesantren Darul Irsyad. Darul Irsyad. Iya. Kalau untuk kegiatannya nih Kang, kira-kira apa aja nih kesibukannya gitu? Kesibukannya selain mengabdikan diri di Pondok Pesantren Darul Irsyad yang memang itu merupakan pondok dari orang tua Kang Rijal ya. Nah, Kang Rijal juga menyibukkan diri ya bahasanya, beberapa kegiatan di luar pondok, ada di Cianjur, ada juga di Bandung. Sehingga memang Kang Rijal itu, Cianjur Bandung itu seperti halnya seseorang yang pergi dari kamar ke WC. Aduh. Artinya saking seringnya ya. Udah biasa ya? Nah, udah biasa sering pulang pergi ke Cianjur Bandung. Nah, kalau di Cianjur itu di samping di pondok juga, karena di sana itu ada sekolah. Nah, Kang Rijal dipercaya oleh orang tua untuk memimpin sekolah SMP di sana, di Pondok Pesantren dari sana. Oh, oke. Nah, lalu di beberapa kampus juga mengajar. Yang pertama di STI Al-Ittihad. Tahu STI Al-Ittihad? Itu yang dekat, itu tuh dekat terminal ini, dekat terminal Rawabango. Nah, di sana ada STI Al-Ittihad. Oh, enggak tuh. Iya ya, yang banyak bus ya. Nah, iya di situ. Betul. Lalu yang kedua di STIT Al-Azami. Nah, itu dua kesibukan Kang Rijal di Cianjur. Cianjur. Ya. Kalau untuk di Bandung tuh? Nah, kalau di Bandung itu yang pertama Kang Rijal itu ngajar di Language Center. Language Center itu pusat bahasa. Pusat bahasa. Pusat bahasa. Karena kebetulan Kang Rijal itu dulunya lulusan bahasa Arab. Nah, jadi di sana itu mengajar di pusat bahasa khusus bahasa Arab. Itu yang pertama. Masya Allah. Lalu yang kedua di Ma'had Al-Jami'ah. Ma'had Al-Jami'ah itu pondok khusus mahasiswa UIN Bandung. Nah, begitu. Jadi barangkali nanti Teh Diana, Teh Dewi itu mau ke UIN Bandung, itu bisa tuh mondok di Ma'had Al-Jami'ah itu. Oh, Insya Allah ya Teh Dewi. Mudah-mudahan ya. Iya, amin. Lalu yang ketiga nih baru-baru itu di Markaz Al-Lughuh Al-Arabiyah. Itu tahu apa artinya? Enggak deh. Tahu kan? Apa itu? Nah, itu adalah salah satu pusat kajian bahasa Arab. Nah, kalau di sana itu khusus mahasiswa yang jurusannya pendidikan bahasa Arab. Khusus jadi Nah, itu. khusus. Kayak Kang Rijal dulu tuh pas waktu kuliah di UIN Bandung itu tinggalnya di sana. Semester 1 dan semester 2 itu di pusat kajian bahasa Arab. Bahasa Arab. Nah, begitulah beberapa kesibukan Kang Rijal ya. Masya Allah ya Teh Dewi, waduh. Ternyata banyak banget kesibukan Kang Rijal dibandingkan kita ya. Dan alhamdulillah bisa menyempatkan diri ke sini ya Teh Dewi. Alhamdulillah. Terima kasih sekali. Aduh Kang. Kalau untuk materi hari ini kita mau ngopi apa nih Teh Dewi? Untuk pembahasan kali ini kita mau
membicarakan tentang tata cara berpuasa dan mengakhirinya dengan baik sesuai ajaran Rasul. Oh iya ya. Sekarang kan kita di bulan puasa ya. Nah, di bulan Ramadan sebetulnya kalau dari segi penamaan bulan Islam itu Ramadan ya. Iya. Di orang Sunda dinamaan jadi bulan puasa. Iya. Nah, tentu ada filosofinya itu. Waduh, apa tuh? Ada alasannya kenapa diberi nama oleh orang Sunda bulan puasa. Tahu gak alasannya apa? Kenapa tuh? Nah, alasannya itu karena di bulan Ramadan itu ada satu ibadah wajib yang hanya dilakukan di bulan Ramadan yang tidak ada selain di bulan Ramadan. Apa itu? Puasa. Gitu. Makanya disebutlah bulan puasa. Karena di bulan Ramadan itu ada satu ibadah yang hanya bisa dilakukan wajib hukumnya itu di bulan Ramadan adalah puasa. Selain itu ya nggak ada, terkecuali puasa nazar ya, kemudian puasa qadha itu bagi perempuan itu mah kan tidak menyeluruh kewajibannya ya, tapi hanya untuk beberapa orang saja. Tapi kalau untuk semua muslim, satu kewajiban yang hanya dilaksanakan di bulan Ramadan adalah bulan puasa. Sehingga disebutnya bulan puasa. Itu alasannya. Sekarang ya. Tahu. Ada lagi. Apa tuh? Tahu bulan haji? Bulan haji tahu? Apa nama bulan haji itu sebetulnya? Tahu gak? Apa tuh? Nah, dalam penamaan bulan Islam, bulan haji itu namanya Zulhijjah. Nah, Zulhijjah. Lalu di Sunda biasanya disebut bulan haji. Kenapa? Itu sama alasannya dengan yang tadi, dengan yang puasa. Karena satu-satunya ibadah yang wajib dilaksanakan, tapi dengan catatan ya, ini ibadah yang memang mampu dilakukan oleh setiap muslim, yang hanya ada di bulan Zulhijjah, yaitu bulan haji. Ibadah haji nggak bisa haji dilaksanakan selain di bulan Zulhijjah. Misalkan Teh Diana nih sama Teh Dewi mau berangkat ibadah haji di bulan Syawal, nggak bisa, nggak jadi. Atau di bulan Ramadan sekarang nggak bisa, nggak jadi. Nah, makanya itu alasannya disebut bulan puasa. Nah, karena alasannya tadi ya, di bulan Ramadan itu ada salah satu kewajiban yang memang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, yaitu puasa. Begitu ya. Nah, selanjutnya nih, karena ini temanya tata cara bagaimana berpuasa di bulan Ramadan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih gini Teh Diana, Teh Dewi ya, penting bagi kita untuk melaksanakan ibadah itu sesuai dengan tuntunan. Agar apa? Agar ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya harus didasari oleh ilmu. Makanya ada dalam satu pepatah itu, setiap perbuatan, setiap ibadah jika dilakukan tanpa dibarengi dengan ilmunya, maka ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun puasa kita hari ini di bulan Ramadan ini. Kalau kita hanya berpuasa saja tanpa dibarengi dengan ilmunya, maka puasa kita akan menjadi sia-sia. Tidak akan bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana tata cara berpuasa sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya sangat senang sekali menemukan tema ini ya, karena menjadi pengingat juga bagi saya bagaimana sih berpuasa yang sesuai dengan tuntunan Rasul itu. Nah, baik, saya akan mengutip salah satu hadis terlebih dahulu untuk membuka ngopi kita pada hari ini ya. Ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, bunyinya seperti ini: kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju wal atsyu. Pernah mendengar hadis itu? Baru tadi. Barusan ya. Baik, artinya seperti ini kurang lebih. Banyak sekali orang yang berpuasa, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya tersebut, melainkan hanya menahan rasa lapar dan haus saja.
Artinya buah dari puasanya itu hanya lapar dan haus saja, tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas puasanya itu. Nah, inilah fenomena yang terjadi di banyak umat muslim. Jadi puasanya itu hanya menahan lapar dan haus saja. Sayang kan? Sayang, iya. Kalau kita hanya berpuasa dari mulai subuh sampai adzan maghrib, hanya mendapatkan Rasa lapar dan rasa haus saja. Mendingan tong puasa kan? Ya gak? Iya. Kalau seperti itu. Nah, makanya kita harus menghindari golongan ini supaya tidak termasuk orang yang hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Nah, dalam salah satu kitab dikatakan seperti ini. Kitabnya itu namanya Al-Fawaid Al-Mukhtaroh li Saliki Thariqi Akhirah, karya Habib Zain bin Smith. Nah, beliau Habib Zain bin Smith ini menafsirkan hadis yang tadi ya. Jadi dalam hadis yang tadi itu, yang termasuk orang yang tidak akan mendapatkan pahala dari puasanya itu ada 3 sebab ya, ada 3 sebab. Artinya berarti kita harus menghindari 3 ini ya, supaya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama adalah orang yang berpuasa tapi dia tidak menghindari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Contohnya apa tuh? Contohnya nih ya, seperti gibah. Aduh. Nah, tahu kan gibah? Tahu. Wah, ini nih konsumsi banget ya. Iya. Seneng banget nih kita gibah itu. Kayak makanan sehari-hari lah. Nah, gitu, iya betul. Aduh. Jadi serasa gibah itu menjadi bagian dari hidup kita. Kehidupan. Ya. Jadi kalau gak gibah sehari itu kadang kita itu merasa kurang gitu ya. Kurang. Kalau diibaratkan makanan mah seperti lauk pauknya. Jadi kalau gak ngegibah teh kadang kita itu nggak merasa nyaman. Hambar lah ya, hambar begitu. Nah, ini pertama, gibah. Orang yang senantiasa gibah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, orang yang senantiasa berbohong. Ada kan ulah ngebohong, bisi batal puasana. Pernah dengar pepatah itu dari orang tua? Sering ya. Puasa tuh, puasa. Kok ngabohong ya? Lamun ngabohong batal puasana. Sering kan kayak gitu kan? Iya. Nah, padahal itu teh tidak membatalkan puasa secara fikihnya, tapi membatalkan pahalanya. Nah, membatalkan pahala puasanya. Makanya nih, hindari nih kita berbohong di bulan puasa ini. Bahkan tidak bulan puasa juga jangan. Nah, jangan berbohong Maya. Apalagi sekarang nih ya, media untuk berbohong itu luar biasa ya. Luas sekali. Kalau dulu berbohong itu hanya sebatas dari ucapan saja ya. Kalau sekarang bukan hanya ucapan saja berbohong itu. Bisa melalui apa coba? Status media sosial, menyebarkan kabar gitu. Apalagi itu mah lebih luas kan. Ya. Kalau kita hanya bicara mah mungkin yang taunya itu lawan bicara kita saja kan, mama bapak atau teman kita kan. Tapi kalau kita sudah menyebarkan berita bohong tuh di media sosial kita, banyak sekali yang kita bohongi. Iya gak? Nah, makanya hindari nih kita nih hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Yang kedua yaitu berbohong ya, itu yang kedua. Nih, lalu yang ketiga yaitu wanamimah. Namimah itu mengadu domba. Artinya bukan ngadu domba ya. Mengadu domba kan, bukan ya. Nah, maksud mengadu domba itu ya kita mengadu orang lain dengan yang lainnya. Ya, seperti ya misalkan Teh Diana nih misalkan sama ketukar kan enggak ya? Teh Diana dengan Teh Dewi nih, misalkan saya mengadu ke Teh Diana. Diana kata Dewi, kamu itu misalkan pendek atau bodoh ya. Nah, padahal Teh Dewi itu gak bilang gitu ke saya. Nah, itu bagian dari adu domba namimah. Nah, itu juga jangan ya, dihindari. Berapa tuh? Tiga ya. Nah, 3. Lalu yang keempat
kata Habib Zain bin Smith yang bisa membatalkan pahala puasa itu adalah an-nadharu bisyahwat. An-nadharu bisyahwat itu jadi memandang seseorang dibarengi dengan syahwat. Nah, ini nih. Misalkan Teh Diana, Teh Dewi lihat sosok laki-laki nih. Misalkan artis Korea. Aduh. Nonton film Korea, syahwat kita menjadi terpancing, merasa tertarik dengan para si artis Korea tersebut. Nah, maka itu bisa membatalkan pahala puasa ini. Waduh, bahaya itu ya. Seharian nonton Korea, ternyata itu bisa membatalkan pahala puasa kita. Nah, begitu ya. Yang keempat tuh. Jadi jangan memandang hal apapun dibarengi dengan syahwatnya. Lalu yang ketiga, yang kelima ya. Nah, yang kelima itu adalah al-yaminu al-kadzibah, sumpah yang bohong. Demi Allah, keken teuing, urang mah teu nyokot pulpen anjeun sakonnya, atau demi Allah urang mah geus salat. Demi Allah urang mah kawas salat duha. Padahal dia tidak melakukan itu. Nah, itu juga termasuk sumpah yang bohong. Itu juga sama bisa membatalkan pahala puasa. Jadi berapa tuh? 5. Ada 5 yang bisa membatalkan pahala puasa. Nah, lalu gini nih, kita itu terkadang tidak bisa melaksanakan ibadah itu memadukan 2 disiplin ilmu. Yang pertama yaitu ilmu fikih dan yang kedua dengan ilmu tasawuf. Jadi sebetulnya berpuasa itu harus memadukan antara ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Kadang kita itu puasanya nggak batal, tapi itu dalam perspektif ilmu fikih saja. Contoh, dalam ilmu fikih yang membatalkan puasa itu adalah makan, ya, minum, kemudian haid, nifas, kemudian murtad. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan pembatalan puasa secara fikih. Nah, terkadang kita hanya fokus pada itu saja, ya kan? Jadi menghindari hal-hal itu saja tanpa kita menghindari hal-hal yang tadi kang dia sebutkan. Nah, hal-hal yang tadi kang dia sebutkan itu, yang 5 itu adalah sahnya puasa perspektif ilmu tasawuf. Begitu. Nah, kata Imam Malik, jadi seseorang yang beribadah hanya mengandalkan fikih saja tanpa dibarengi dengan tasawufnya, maka dia itu termasuk orang yang fasik. Lalu sebaliknya juga, kalau orang yang beribadah hanya tasawufnya saja, artinya misalkan Teh Diana atau Teh Dewi itu berpuasa itu hanya menahan dari berbohong, kemudian dari gibah, kemudian dari adu domba, tapi makan dan minum. Nah, berarti itu termasuk kelompok zindik. Nah, orang yang zindik. Apa sih Kang Rijal fasik itu? Misalkan ada pertanyaan, ya, apa sih zindik itu? Orang fasik itu adalah orang yang melaksanakan ajaran agama Islam tapi dia merusaknya juga, begitu. Jadi ia mau menjalankan, ia mah merusak. Nah, itu orang yang fasik. Kalau orang yang zindik, dia itu seakan-akan melaksanakan agama Islam padahal di balik itu ada hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Seperti tadi tuh, dia itu berpuasa hanya tidak berbohong, tidak gibah, kayak yang iya kan, cigan iya gitunya, hari makan dilakukan, minum terus piring sabobeko di. Nah, itu kan salah juga. Nah, kata Imam Malik, harusnya memadukan antara ilmu tasawuf dengan ilmu
fikih. Maka seseorang yang memadukan antara ilmu fikih dengan ilmu tasawuf faqad tahaqqaqa, maka dia telah mencapai derajat ibadah yang seharusnya, begitu. Dan tidak rugi lagi. Dan tidak rugi lagi, puasanya itu bernilai, tidak sia-sia. Nah, jadi dari satu poin itu ya, berarti cara kita untuk berpuasa sesuai dengan aturan Rasul, kita harus senantiasa memadukan antara ilmu fikih dengan ilmu tasawuf dalam ibadah puasa. Sebetulnya dalam ibadah apapun, tapi karena temanya sekarang berpuasa, nah berarti puasa kita harus dibarengi dengan ilmu fikih dengan ilmu tasawuf. Stabil gitu. Nah, stabil, harus seimbang. Ya. Jangan hanya fikihnya saja, tasawufnya tidak. Kemudian tasawufnya aja, fikihnya tidak. Harus seimbang antara fikih dengan tasawufnya. Begitu Teh Diana dan Teh Dewi. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mengakhiri tadi kan? Mengakhiri sesuai dengan mengakhiri sesuai dengan ajaran Rasul. Ajaran Rasul. Nah, lanjut lagi nih ya. Lalu tafsiran hadis yang kedua masih pendapatnya Habib Zain bin Smith menafsirkan hadis yang tadi ya. Jadi yang kedua, dalam berpuasa sesuai dengan tuntunan Rasul itu janganlah kita dibarengi dengan rasa ria. Sombong. Ria, sombong, kemudian sum'ah. Tahu gak bedanya ria dengan sum'ah itu apa? Enggak tuh, apa tuh? Nah, kalau ria itu jadi kita merasa ingin dilihat oleh orang. Kalau sum'ah itu adalah pengen merasa didengar oleh orang. Kayak seperti ini nih. Tuh dia nama puasa. Nah, berarti itu ingin dilihat. Nah, ingin dilihat. Atau misalkan mendengar, katanya Diana itu puasa. Nah, berarti itu ingin didengar. Itu disebutnya sum'ah. Ya, jadi ada ria, ada sum'ah. Nah, kita dalam berpuasa harus menghindari dua itu. Ria dan sum'ah. Tapi dalam berpuasa itu merupakan ibadah yang rahasia, puasa itu. Jadi satu-satunya ibadah yang rahasia itu puasa, Teh Diana, Teh Dewi. Kenapa tuh? Karena tidak bisa dilihat secara kasat mata. Iya gak? Iya betul. Iya gak? Betul. Kalau sholat nih ya, Teh Diana lagi ngapain? Lagi sholat, tinggal lihat kerja. Oh iya, lagi sholat. Bahkan pas mau kena juga udah kelihatan. Mau sholat. Iya betul. Gitu ya. Iya gak? Iya gak, Teh Dewi? Iya. Lalu yang kedua, contoh lagi, ibadah haji. Itu kelihatan banget ibadah haji mah kan? Mau niat juga kadang udah kelihatan. Nah, udah kelihatan. Sebelum berangkatnya pun sudah dipersiapkan. Teh Dewi mau hajian, sekarang lagi manasik haji. Udah ketahuan tuh bahwa Teh Dewi akan melakukan haji. Zakat. Kelihatan gak zakat? Kelihatan lah. Karena kan harus mengeluarkan harta yang dimilikinya. Kelihatan. Tapi kalau puasa kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Teh Diana, Teh Dewi berani menjamin gak saya puasa? Aduh. Berani menjamin gak? Enggak tuh. Nggak bisa lah. Nggak kelihatan. Apakah kalau yang berpuasa mah misalkan wajahnya cerah ya, kemudian misalkan bibirnya itu pecah-pecah, nggak bisa menjadi jaminan. Iya gak? Iya. Nah, makanya puasa itu ibadah yang rahasia antara Tuhan dengan si orangnya, dirinya sendiri. Makanya puasa itu harus menghindari ria dan sum'ah. Kenapa? Karena kalau ria tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih Kang Rijal mau hikayat, mau menceritakan salah satu kisah dalam kitab yang sama, dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtaroh ila Saliki Toriki Al-Akhirah, kayak karyanya Habib Zain bin Smith. Di sana ada hikayat tentang menceritakan kisah salah satu orang yang berpuasa tapi dia ria. Gini kisahnya itu. Jadi ada satu majelis kayak seperti ini ya. Majelis dipimpin oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian ada salah satu jamaah yang datang. Iya. Nah, datang ya mengikuti pengajian tersebut. Setelah pengajian beres, lalu makan-makanlah majelis itu. Nah, di saat makan-makan, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu menawarkan kepada seluruh jamaah, silakan dimakan. Mana di sana Tuhan, namun bahasa Sunda namanya, itu. Ternyata
ada satu orang yang menolak makanan itu dengan alasan apa? Dengan alasan maaf, saya sedang berpuasa. Itu berpuasa apa? Berpuasa sunnah di sana ya. Iya. Berpuasa sunnah. Karena mendengar jawaban seperti itu, yang lain kan pada makan. Iya. Sedangkan dia tidak makan, nggak enak loh sebagai tuan rumah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu bilanglah ke si yang tidak makan tadi. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bilang gini, batalkan saja. Saya akan menjamin pahala puasa Anda selama 1 hari ini. Jadi artinya puasa 1 harinya itu ditanggung oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tetap menolak, maaf, saya tidak bisa, saya sedang berpuasa. Artinya kan dia bilang seperti itu berarti diketahui oleh banyak orang kan? Iya. Iya kan? Didengar lah. Didengar gitu, kan? yang tadi. Sama semajlis itu kan? Mendengar jawaban itu, lalu Syekh Abdul Qadir Jilani bilang lagi, ya udah deh, kalau nggak mau batalkan saja puasanya. Nanti puasa selama 1 bulan saya tanggung. Artinya puasa 1 bulan dia nanti ditanggung oleh lah, gitu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tetap masih menolak. Mohon maaf, saya sedang berpuasa. Sampai ketiga kalinya tuh Syekh Abdul Qadir Jilani bilang, ya udah kalau nggak mau batalkan aja puasanya sekarang. Nanti selama puasa 1 tahun saya tanggung. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tetap saja sudah seperti itu menolak Teh Diana. Menolak Teh Dewi. Katanya, maaf, saya tidak mau, saya sedang berpuasa. Ternyata dari penolakannya itu di akhir hayatnya si orang yang tadi berpuasa itu su'ul khotimah. Meninggalnya bukan dalam keadaan muslim, tapi dalam keadaan Nasrani. Dari itu karena apa coba kalau kita simpulkan? Karena sum'ah dan juga riya terhadap ibadah gitu. Padahal mah ya gak usah bilang maaf saya sedang berpuasa, udah aja bilang mohon maaf saya mau keluar dulu, udah aja gitu aja. Iya gak harus dibilangin saya sedang berpuasanya lah. Atau gitu. bilang ada kesibukan apa gitu, atau bilang masih kenyang, gitu. udah makan, tinggal gitu aja. Tapi karena memang semangat ingin dilihat dan ingin didengar, jadi akhirnya seperti itu. Nah, jadi bahayanya riya dan sum'ah dalam berpuasa itu seperti itu. Jadi harus menghindari ya riya dan juga sum'ah. Nah, hikayat ini ya kemudian dijadikan sebagai salah satu dalil, salah satu alasan. Jadi bagi kita nih Teh Diana, Teh Dewi, kalau kita sedang berpuasa tapi puasanya puasa sunnah ya, misalkan puasa Senin, puasa Kamis, kita bertamu kepada seseorang, kebetulan di rumah itu sudah disediakan makanan, maka bagi kita alangkah lebih baiknya batalkan saja. Kalau memang puasanya puasa sunnah. Kalau puasa wajib ya bilang saja, mohon maaf saya sedang berpuasa wajib, sedang qadha, itu gak apa-apa. Tapi kalau puasa sunnah kita dianjurkan untuk membatalkannya. Begitu anjuran Rasul bagaimana puasa yang sesuai dengan tuntunan Rasul, hindari yaitu riya dan juga sum'ah. Begitu Teh Diana, Teh Dewi. Bagian dari adab juga lah gitu. Ya, bagian dari adab juga kan. Agar supaya kita itu mendapatkan derajat orang yang berpuasa minimalnya puasa khusus ya. Oh ya, sebelumnya nih saya ingin menyampaikan kepada Teh Diana dan Teh Dewi dan juga pemirsa Semaknis TV. Jadi kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, tingkatan berpuasa itu ada 3. Yang pertama yaitu shaumul umum, puasanya orang yang awam. Jadi puasa pada umumnya seperti puasa yang menahan lapar, menahan minum, menahan dari perbuatan zina, itu disebutnya puasa awam, puasa umum. Lalu yang kedua ada shaumul khusus, puasa khusus. Nah, kalau puasa khusus mah itu bukan hanya sebatas menahan lapar saja dan haus saja, tapi juga tadi dibarengi dengan
kita menahan hawa nafsu kita, menahan pikiran kita, sehingga puasanya itu tidak hanya sebatas lapar saja, tapi tadi tidak berbohong, tidak mengadu domba, kemudian tidak berkata yang bisa menimbulkan adu domba. Nah, itu bagian dari puasa Khusus. ya, puasa khusus. Lalu yang ketiga ada saum khususil khusus. Jadi puasanya khusus di atas khusus lagi. Wah, apa tuh? Jadi puasanya itu tadi udah menahan lapar, kemudian tadi menghindari hal-hal yang seperti berbohong dan lain sebagainya. Yang ketiga nih, puasanya itu hanya ingat kepada Allah saja, gitu. Jadi di saat dia berpuasa itu tidak ingat apa-apa, beda dengan kita. Ya, sekarang kita tajil naonnya. Ingat ke sirup gitu. Ingat kamari mah sopua, ayeuna mah cendol. Nah itu berarti puasanya udah tidak ingat kepada Allah, geus ingat karena cendol. Terus taraweh ngabaso. Aduh. Padahal tarawehnya lama kene. Tapi nanti pikirkan Basona gitu. basona teh ayeuna. Nah, itu pikirannya udah tidak fokus kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala. Minimalnya kita mendapatkan predikat yang kedua tadi, yaitu saumul khusus. Puasanya orang yang khusus, yaitu orang-orang yang sholih. Jangan hanya sebatas puasa awal saja. Iya. Begitu ya. Nah, jadi itulah tata cara dan juga anjuran Rasul bagaimana kita berpuasa di bulan Ramadan. Begitu Teh Diana, Teh Dewi ya. Alhamdulillah ya Teh Dewi bermanfaat banget dan luas banget gitu. Yang tadinya kita nggak tahu dan sekarang jadi tambah tahu lah gitu tata cara dalam berpuasa ini. Jadi kira-kira kesimpulan dari pembahasan tadi itu apa, Kang? Baik, ini sekaligus closing statement ya dari Kang Rijal ngopi Ramadan pada hari ini. Jadi kita dalam berpuasa harus senantiasa mengikuti tata cara aturan yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar supaya ibadah kita khususnya ibadah puasa itu bisa menghasilkan pahala, tidak hanya menahan lapar dan haus saja. Caranya bagaimana kita menghindari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa, dan yang kedua yaitu kita harus menghindari perasaan ria dan sum'ah di saat kita berpuasa. Insya Allah dengan kita menghindari dua hal tersebut kita akan mendapatkan pahala berpuasa. Begitu Teh Diana dan Teh Dewi ya. Jadi sempurna lah gitu Dewi puasanya. Puasanya sempurna. Sempurna dengan ajaran Rasul ya. Nah, sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, itu dia pemirsa. Mungkin karena kita juga mau mempersiapkan untuk berbuka puasa kali ini. Dan balik lagi sama kita di acara besok yang pastinya cuma ada di Ngopi Ramadan, ngobrol perkara Islam. Dewi, kita kedatangan siapa nih? Kali ini Tamu dari mana nih? Aduh, wajah-wajah alumni tahun berapa gitu ya? Apakah terlihat tua? Aduh. Oke kan, jadi kali ini ya buat kalian semua kita akan mengadakan acara apa? Acara Umrah. Buka bersama meraih kemenangan. Wow. Kalau acara itu di tanggal berapa kan? Kita akan mengadakan acara Umrah ini pada tanggal 17 April 2000. Tanggal 15 April 2023. Di mana tuh? Di mana kan? Di lapangan Bukan Bersama tentunya. Ya, jadi buat kalian semua, buat para alumni, jangan lupa dapatkan di link dari bawah ini.